ruang pendopo terasa sesak oleh keheningan yang tegang. "Guru," ucap Lebeh Burhanuddin, suaranya tenang namun membelah udara. "Ajaran tentang reinkarnasi, tentang jiwa yang berpindah dari satu jasad ke jasad lain. Di mana letak kebenarannya dalam kitabullah?" Guru Yunuk, yang tadinya tersenyum, kini menatapnya dengan sorot mata yang tajam. "Saudaraku Burhanuddin," jawabnya dengan suara yang dibuat sabar, "engkau masih terikat pada kulit, belum sampai pada isi. Al-Quran itu samudra, dan engkau baru bermain di tepiannya." "Tapi bukankah Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 28, mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan." Kejar Lebeh Burhanuddin. "Satu kali hidup, satu kali mati, dan satu kali kembali kepadanya. Jelas dan lugas." Guru Yunuk tertawa kecil. "Itu tafsir harfiah, saudaraku. Hakikatnya lebih dalam dari itu. Mati, di situ bisa berarti mati kesadarannya. Hidup berarti hidup kesadarannya." Perdebatan terus bergulir. Lebeh Burhanuddin menyandarkan argumennya pada ayat-ayat yang kokoh. Sementara Guru Yunuk meliuk-liuk dengan istilah filsafat timur dan tasawuf yang dipelintir. Lebeh Burhanuddin bisa merasakan amarah mulai merayap di hatinya. Bukan karena kalah argumen, tapi karena melihat kebenaran dipermainkan. Ia teringat firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 81. "Dan katakanlah, yang benar telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya, yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap." Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan gejolak di dadanya. "Guru," katanya mengakhiri, "saya tidak datang untuk berdebat. Saya hanya datang untuk mencari kebenaran. Dan kebenaran bagi saya haruslah bersandar pada firman-Nya yang lurus, bukan pada tafsir yang bengkok." Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan melangkah keluar dari pendopo, meninggalkan keheningan yang lebih pekat dari sebelumnya. Di atas sepeda kumbangnya, di bawah langit malam yang berbintang, pergulatan batin itu mencapai puncaknya. Nafsu amarahnya berteriak, "Hancurkan mereka, buka kedok kesesatan Guru Yunuk." Ia membayangkan dirinya kembali dengan massa, merobohkan padepokan itu. Wajahnya mengeras, tangannya mencengkeram stang sepeda dengan kuat. Namun, dari sudut hatinya yang paling dalam, nuraninya berbisik lembut. "Wahai Burhanuddin, apakah dengan amarah engkau akan menemukan Tuhan? Engkau marah karena mereka salah jalan, tapi apakah jalanmu sendiri sudah benar-benar lurus?" Bisikan itu terasa seperti air sejuk yang memadamkan api. Ia menghentikan sepedanya di tepi sebuah sungai kecil. Ia membasuh wajahnya dengan air sungai. Dinginnya menyadarkan dirinya. Ia sadar, ia baru saja lolos dari satu kesesatan, namun hampir terjerumus ke dalam kesesatan lain. Kesesatan merasa paling benar, kesesatan ego dan amarah. "Astagfirullahaladzim," bisiknya berulang kali. Ia tahu, ia tidak bisa berjalan sendiri. Ia butuh pembimbing. Keputusan itu mantap. Ia harus kembali menemui Lebeh Haryong, bukan hanya untuk berkeluh kesah, tapi untuk meminta bimbingan yang lebih jauh. Ia memutar sepedanya, mengayuh dengan energi baru. Bukan energi amarah, tapi energi kerinduan untuk menemukan jalan pulang yang sejati. Fajar menyingsing saat ia tiba kembali di beranda rumah Lebeh Haryong. Sahabatnya itu menyambutnya seolah sudah tahu ia akan kembali. "Aku gagal, Yong," kata Lebeh Burhanuddin lirih. Lebeh Haryong tersenyum. "Engkau tidak gagal, Din. Engkau baru saja memenangkan pertempuran melawan dirimu sendiri. Itu kemenangan terbesar." Lebeh Burhanuddin menceritakan semuanya. Tentang perdebatan, tentang amarahnya, dan tentang kesadarannya bahwa ia masih berada di persimpangan jalan. "Aku butuh guru, Yong. Guru yang sesungguhnya. Seorang mursyid yang bisa membimbingku menuju hakikat." Lebeh Haryong mengangguk pelan. Matanya menerawang. "Ada, Din. Guruku. Beliau seorang kiai sepuh yang tinggal di pedalaman. Beliau tidak membuka padepokan, tidak mencari murid. Muridlah yang harus menemukannya dengan hati yang tulus." Ia menatap sahabatnya. "Jika hatimu sudah siap, mari kita berangkat." Mereka meninggalkan sepeda kumbang itu. Perjalanan kali ini ditempuh dengan angkutan umum yang sederhana, melewati desa-desa dan sawah-sawah yang hijau. Selama perjalanan, Lebeh Haryong mengingatkannya pada firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 20-21. "Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?" Akhirnya, mereka tiba di sebuah rumah panggung kayu yang sangat sederhana, dikelilingi taman bunga dan gemericik air. Tidak ada pelang nama, tidak ada tanda-tanda kemegahan. Hanya ada kedamaian yang terasa begitu nyata, seolah menyelimuti seluruh area itu.
Seorang lelaki tua dengan wajah yang bercahaya dan janggut putih bersih menyambut mereka di ambang pintu. Itulah Kiai Asrori, sang mursyid. Beliau tidak banyak bicara, hanya mempersilahkan mereka masuk dengan senyum yang meneduhkan. Di dalam, aroma teh melati dan kitab-kitab tua menguar. Setelah berbasa-basi sejenak, Lebe Burhanuddin, didorong oleh Lebe Haryong, mulai menumpahkan seluruh kegelisahan hatinya. Ia bercerita tentang pencariannya, tentang padepokan Guru Yunuk, tentang kebingungannya akan hakikat. Kiai Asrori mendengarkan dengan saksama, matanya terpejam, seolah menyerap setiap kata. Ketika Lebe Burhanuddin selesai, Kiai Asrori membuka matanya. Pandangannya jernih seperti air telaga. "Anakku," ujarnya lembut, "selama ini, engkau mencari Tuhan dengan akalmu. Engkau kumpulkan dalil, engkau rangkai argumen. Akal memang pelita, tapi ia tidak akan pernah bisa melihat cahaya itu sendiri. Akal hanya bisa membawamu sampai ke gerbang istana, tapi tidak bisa membawamu masuk ke hadapan raja." "Lalu dengan apa, Kiai?" tanya Lebe Burhanuddin, suaranya bergetar. "Dengan hati," jawab Kiai Asrori. "Dengan qalb? Bukankah Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Bukan akal yang menjadi tentram, tapi hati. Jika hatimu sudah tentram, barulah ia siap menerima cahayanya." Kata-kata itu seperti kunci yang membuka gembok di dada Lebe Burhanuddin. Selama ini, ia sibuk berperang di kepala, padahal medan pertempuran yang sesungguhnya ada di dalam hati. Ia sibuk mencarinya di luar, padahal dia lebih dekat dari urat lehernya sendiri. Air mata haru mengalir tanpa bisa ia bendung. Kiai Asrori tersenyum. "Jangan mencari jawaban yang rumit, anakku. Jawaban termudah seringkali adalah yang paling benar. Allah itu Al-Basith, yang maha melapangkan. Jangan engkau persempit dia dengan kerumitan pikiranmu. Pulanglah, dan mulailah berzikir. Bukan dengan lisan, tapi dengan setiap tarikan dan hembusan napasmu. Rasakan dia dalam detak jantungmu." Saat berpamitan, Lebe Burhanuddin merasa seperti terlahir kembali. Beban di pundaknya telah terangkat. Kebingungan di kepalanya telah sirna, digantikan oleh kedamaian di hatinya. Ia belum sampai di tujuan, tapi untuk pertama kalinya, ia tahu arah jalan pulang. Perjalanan menuju hakikat, perjalanan ke dalam diri, sesungguhnya baru saja dimulai.